la'allahum yatafakkarun, supaya mereka menjadi orang yang berpikir. Kemudian dalam surah Yusuf ayat 111 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an itu ada pelajaran besar bagi orang-orang yang berpikir. Maka telah kita ceritakan dalam surah As-Saffat ayat 99 kemudian seterusnya bagaimana kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana kisah penyembelihan anak beliau Ismail ketika beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbauka fanzur madza tara. Wahai anakku, saya melihat dalam mimpiku Allah memerintahkan diriku untuk menyembelih engkau, mengorbankan engkau untuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila selama ini berkorban dengan binatang ternak, tetapi saat ini ujiannya lebih besar lagi bahwa disuruh berkorban dengan mengorbankan anaknya yang paling dicintainya, anak satu-satunya, anak yang sudah besar, anak yang walamma balagha ma'hu sa'ya, anak yang sudah mampu berusaha bersama dengan orang tuanya. Dan telah kita sebutkan bahwa di antara kegembiraan orang tua ketika memiliki anak, yaitu ketika anaknya sudah mampu menggantikan atau sudah sama-sama dia berusaha, sudah bisa berusaha bersama-sama. Ketika misalnya dia angkat batang, diangkat kemudian datang anaknya di belakang membantu dirinya. Dia lihat ke belakang, ternyata ada anaknya. Ketika dia menggerobak misalnya, ada anaknya ikut juga membantunya. Wah, dia akan merasakan kegembiraan yang besar. Maka disitulah ujiannya. Ketika anak sudah dalam kondisi sudah mampu membantu orang tuanya, kemudian diminta untuk disembelih, untuk dikorbankan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita tahu ceritanya apa yang dijawab oleh seorang laki-laki, anak muda yang dididik oleh ibu yang bertauhid. Dia mengatakan, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dia mengatakan, wahai bapakku, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, maka insyaallah engkau akan mendapati aku adalah di kalangan orang-orang yang bersabar. Maka kita tahu ceritanya bahwa bagaimana ketika mereka berdua aslama, mereka falamma aslama wa tallahu lil jabin, walamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika sudah aslama berserah diri bahwa benar-benar Nabi Ibrahim alaihissalam sudah bersiap-siap untuk mengorbankan harta yang paling dicintainya atau kesenangan yang paling dicintainya di muka bumi ini, yaitu berupa anaknya, anak satu-satunya, yang mana dia juga belum tentu bisa mengharap masih punya anak lagi karena dia sudah tua. Jadi kalau kita mau berpikir, Pak, kondisi yang melatar belakangi kenapa perjuangan Nabi Ibrahim berkurban itu, berkurban mengorbankan anaknya demikian beratnya. Pertama, Nabi Ibrahim sudah sangat tua. Kalau masih muda, kalau kita mungkin masih muda ini, kalau memang masih peluang mungkin masih ada bisa 5 atau berapa, ini masih kuat. Tapi kalau sudah tua, ini belum punya peluang untuk memiliki anak, itu sudah tidak ada. Istri pertamanya Sarah waktu itu belum punya anak, nanti diberikan Hajar baru memiliki anak. Itu istri satu-satunya. Itu pun dengan Hajar lama ketemu karena beliau ketika menempatkan Hajar di Mekah jarang ketemu, jarang datang ke Mekah waktu itu. Bahkan beliau berada di negeri Palestina atau di negeri Kanaan. Kemudian yang kedua, ini anak satu-satunya. Mungkin nanti akan kita lihat juga setelah kita ceritakan bagaimana nanti sahabat kambingnya dia sudah berkurban tapi tidak sah karena berkurban sebelum sholat. Maka dia cari kambingnya, ternyata kambingnya tinggal 1. Itu pun baru berumur 6 bulan.
Masalahnya ini ketika berkurban hendak dikurbankan, Nabi Ismail adalah anak satu-satunya. Mungkin ketika anak 10, anak banyak, hilang satu masih ada 9. Tapi kalau anak satu-satunya, baru dia sudah tua, peluang untuk punya anak sudah tidak ada lagi. Kemudian yang ketiga, bahwa Nabi Ismail alaihissalam itu anak yang berbakti, seorang anak remaja yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Kemudian yang keempat, disuruh menyembelih sendiri anaknya. Ya, kalau mungkin ada seorang yang meninggal, mungkin dia terbunuh di mana, mungkin ya mau dia apa, tapi yang menjadi masalah dia sendiri yang disuruh untuk memutuskan urat leher, urat kerongkongan dan urat nadi daripada anaknya. Nah, ini yang menjadi berat. Ketika mungkin ada anak-anak terbunuh di mana, masih lebih ringan dibanding dia disuruh sendiri untuk menyembelih daripada anaknya. Nah, ini menjadi perjuangan berat. Ditambah lagi anaknya bukannya melawan, tapi anaknya mengatakan, ya abati ib'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka bertambah pula apa yang perasaannya. Ditambah anaknya pula mengatakan, wahai bapakku, dalam hadis lain, lepaskanlah bajuku, jangan sampai darah ini kelihatan oleh ibuku. Ibuku tambah bersedih nantinya. Wahai bapakku, tajamkanlah pisaunya, jangan sampai nanti pisaunya tidak tajam sehingga engkau mengundurkan diri untuk mengorbankan diriku, sehingga engkau rasa terkejut, sehingga saya merasa kesakitan, sehingga engkau mengundurkan niatmu untuk melaksanakan perintah Allah. Maka bapak-bapak tahu bahwa kenapa ada istilahnya melempar jumroh dan lain sebagainya, ketika mereka mencari tempat yang mana tidak ada orang di situ, karena takutnya ketika ada orang, karena waktu itu Mekah sudah ramai, suku Jurhum yang datang ketika Nabi Ismail masih kecil dengan ibunya Hajar, pemilik air tersebut, takutnya bahwa mereka akan menghalangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka mereka mencari tempat yang mana tidak ada orang yang melihatnya. Kemudian datanglah iblis atau setan yang menghalangi. 10 hari tersebut takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang setan menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, itu kamu cuma mimpi. Mimpi itu adalah belum tentu benar, itu wahyu yang paling rendah. Batalkan. Maka Nabi Ibrahim mengambil kerikil, kemudian dia lempar daripada iblis yang menampakkan diri tersebut. Begitu lagi, dia mau lagi mencari tempat, datang lagi membisiki dia, menampakkan untuk menghalangi, jangan kau sembelih daripada anakmu ini. Datang dia lempar lagi, dia lempar daripada setan yang menampakkan diri untuk menghalangi menyembelihnya. Maka itu juga ya Pak, kenapa di antara millata Ibrahim tsumma awhayna ilaika an ittabi millata Ibrahim hanifa, mengikuti agama Ibrahim. Maka dalam ibadah haji ada namanya melontar jumroh. Maka bapak-bapak yang pergi haji atau sudah melaksanakan haji, rasakan ketika ini bagaimana Ibrahim alaihissalam melakukan perlawanan kepada setan. Setan bilang, jadi pulang dari haji, insya Allah niatkan bahwa saya ketika sudah berhaji, saya sudah mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam berupa perintah untuk melawan syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Maka dia orang yang berhaji, berarti dia sudah mengikrarkan dirinya, saya ketika berhaji, saya sudah berikrar dengan melempar jumroh untuk berusaha melempar, melawan daripada syaitan tersebut. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Nah, maka kita tahu sudah dibaringkan, kemudian dihadapkan. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau melihat seperti ini karena takutnya dia melihat muka anaknya, nanti dia bersedih lagi sehingga menghalangi dia untuk melaksanakan daripada sembelihan tersebut. Walaupun dalam cerita lain disebutkan bahwa wahai bapakku, ikat aku keras-keras wahai bapakku, jangan sampai saya meronta-ronta sehingga terhalangi pisaumu untuk melaksanakan pengorbanan ini kepada Allah Azza wa Jalla. Maka nampaklah bagaimana Ibrahim alaihissalam harta yang paling dicintainya di muka bumi ini.
kesenangan yang paling dicintai waktu tersebut adalah anaknya, satu-satunya anak yang berbakti yang sudah diharapkan untuk bisa menggantikan dia sebagai menopang kehidupannya di masa depan. Bagaimana Ismail alaihissalam, dengan dia disembelih berarti dunianya sudah hilang. Dia sudah paham, dia masih muda Pak, namanya anak muda pasti punya cita-cita besar. Apalagi Nabi Ismail alaihissalam, beliau adalah sayyid di Mekah, beliau adalah penghulu di Mekah, beliau pemilik air Zam-Zam, dihormati oleh kabilah Jurhum. Tentu ketika dia disembelih hilang nyawanya sudah. Tidak ada lagi cita-cita memiliki, apakah hendak memiliki harta yang banyak, memiliki rumah yang banyak, memiliki yang banyak, kebun dan yang banyak, tidak ada lagi, hilang sudah dengan dia korbankan nyawanya. Maka nampaklah di situ pengorbanan seorang hamba, nampaklah di dalam doa iftitah seseorang, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sesungguhnya salatku, wa nusuki sembelihanku, wa mahyaya hidupku dan matiku. Nampak di situ hidup dan matinya untuk siapa? Lillahi Rabbil alamin, untuk Allah Rabbil alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, demikian aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin. Nah, ini nampaklah di situ penyerahan diri, keislaman daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Maka tahulah kita ceritanya bagaimana dipanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, wa nadainahu ya ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muslimin. Maka kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan ru'ya, inna, demikianlah sesungguhnya betul-betul, kadzalika najzil muslimin, kami akan balas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, benar-benar ini cobaan yang nyata. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan dua taukid dalam ayat ini. Inna hadza, ini penekanan pertama, inna, lahuwa, ini lagi la adalah lam taukid. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, ini ujian yang nyata, yang hampir-hampir tidak ada yang mampu untuk memiliki ini kecuali engkau wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dikenal Khalilullah. Bukan lagi dia berbicara tentang apapun rela dikorbankan. Kalau masalah nyawa, dia sudah buktikan ketika dia menghancurkan daripada patung-patung tersebut. Kalau untuk masalah nyawanya dia sudah rela, sudah terbukti. Dia sudah hancurkan patung-patung, kemudian dia dilemparkan ke api, kemudian diselamatkan. Itu dia sudah selesai dalam urusan. Tapi dia diuji dalam masalah kecintaan. Apakah kecintaannya kepada dunia, kecintaan kepada anak, zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banin, kecintaannya kepada wanita atau kepada anak-anak, hendak diuji. Adapun Nabi Ismail alaihissalam diuji tentang bagaimana seorang anak muda yang memiliki harapan yang masih besar, datang perintah, korbankan dirimu untuk Allah. Maka dia mengatakan, if'al ma tu'maru. Ini yang selama ini kita cari. Memang kita mau mencari bahwa semakin tua umurnya semakin banyak amalnya. Tetapi apabila memang ini perintah Allah, maka inilah pengorbanan. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang berbuat baik. Maka kita tahu diganti dengan domba yang besar. Maka begitu besarnya perjuangan seperti ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surah An-Nahl, ayat 123 disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa." Saking besarnya perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai-sampai di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4 dan 6 Allah memerintahkan kita untuk menjadikan beliau sebagai suri teladan. Sampai demikian besarnya perjuangan Nabi Ibrahim dan Ismail. Di dalam sholat kita, nanti sholat kita dikatakan sah apabila membaca sholawat ini.
Apa yang kita ucapkan dalam salawat? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Nah, ini diantara doa. Demikian kita diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu berkurban. Kemudian apa kata para ulama? Apa yang didapatkan oleh Ibrahim setelah dia lolos dari ujian tersebut? Lolos dari ujian harta ini. Apa yang didapatkan oleh Nabi Ismail? Lolos dari ujian berupa hampir hilangnya nyawanya, otomatis hilang seluruh dunianya dengan hilangnya nyawanya. Maka kira-kira orang seperti ini, apakah orang-orang itu adalah orang yang terlena dengan dunia? Apakah kira-kira orang seperti ini, manusia-manusia seperti ini, dia akan menjadi hamba dunia? Tidak mungkin. Dia sudah lolos. Karena dunia yang selama ini ujian yang paling besar, dia sudah lewati. Pemuda yang nyawanya adalah hal yang paling berharga pada dirinya, dengan itu hilang daripada dunianya, dia sudah lewati. Maka orang-orang seperti ini, dia bukanlah menjadi budak dunia, tapi dia yang mengatur dunia itu. Dunia bukan menjadi penghalang bagi dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat seperti ini, betapa banyak orang terhalangi. Dia paham ilmunya, tapi perkara dunia menghalangi dia untuk kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi Ibrahim, ini Nabi Ismail alaihissalam. Untuk mengenal hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti syariatnya. Di antara syariat yang Allah ajarkan untuk mengikuti petunjuk dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah berkurban. Tadi di ayat di rakaat yang kedua, imam kita membacakan ayat ini. Inna a'tainaka al-kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan engkau al-kautsar, nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah engkau karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan ada faedah dalam bahasa Arab wanhar ini yang harus kita pahami. Salah seorang ulama mengatakan, "Fasholli li rabbika wanhar", salatlah kepada hanya untuk Rabbmu dan berwanhar. Nahar ini itu ungkapan untuk onta. Ketika kambing atau sapi itu namanya adzabhu, menyembelih. Dzabu. Maksudnya kalau kita mengatakan ana adzbahu bakor, saya menyembeli sapi, atau ana adzbahul ghanam, saya menyembeli kambing. Tetapi kalau onta nahar, karena onta ini tidak sebagaimana caranya menyembeli daripada sapi atau kambing. Kalau onta hanya diikat kaki kirinya, kemudian Bapak akan lihat nanti di YouTube ditusuk, dipangkal lehernya seperti ini. Maka jangan heran Nabi kita Muhammad SAW ketika haji wada, beliau menahar 60 ekor onta. Karena di akhir haji beliau berkorban 100 ekor onta. 100 ekor onta dikali 40 juta, 4 miliar. Itu milik Nabi kita Muhammad SAW. 4 miliar harganya, Pak. Beliau korbankan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi dengan cara seperti itu. Nah, ada faedah yang sangat berharga di ayat ini. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu dan wanhar. Kenapa Allah menyebutkan wanhar? Padahal mungkin mayoritas umat Islam paling banyak bisanya kambing, mayoritas bisanya sapi, onta hanya beberapa orang yang bisa. Fasholli li rabbika wanhar. Kenapa bukan ayatnya fasholli li rabbika wadhbah? Padahal boleh saja dalam bahasa Arab. Salatlah karena Tuhanmu dan menyembelihlah. Tapi kenapa fasholli li rabbika wanhar? Kita tahu onta adalah jenis kurban yang paling utama. Jenis kurban yang paling utama. Sebagaimana kita tahu. Kenapa kita tahu seperti ini? Karena banyak juga dalam hadis tentang sholat Jumat. Barang siapa yang datang di awal waktu seakan-akan berkorban onta. Kita tahu sudah hadis tentang itu.
Kita datang di awal waktu seakan-akan berkorban onta. Datang di awal kedua seakan-akan berkorban dengan sapi. Datang di awal ketiga berkorban dengan kambing. Datang di waktu yang keempat. Bukan maksudnya datang di awal pertama, dia adalah orang pertama datang. Kemudian orang kedua datang dapat sapi, orang ketiga datang dapat kambing. Tidak. Ini waktu-waktu. Maka boleh jadi ada satu waktu ini, misalnya ada waktunya dalam waktu setengah jam. Orang yang datang di waktu tersebut, dia mendapatkan seakan-akan berkorban onta. Kemudian waktu yang kedua, dia mendapatkan sapi, seakan-akan berkorban dengan sapi dan sebagainya. Maka kita kembali ke tadi ayat ini, fasholli li rabbika wanhar. Apa maksudnya? Ulama mengatakan ketika Allah menyebutkan fasholli li rabbika wanhar, ini merupakan perintah kepada seseorang muslim sebisa mungkin ketika melakukan kurban atau melakukan kebaikan-kebaikan, ambil yang terbaik, ambil yang maksimal. Maka Allah menyebutkan yang maksimal, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah hanya kepada Tuhanmu dan berkurbanlah dan menyembelihlah onta. Padahal nanti dijelaskan dalam hadis, boleh seorang menyembelih sapi, boleh menyembelih kambing. Tetapi ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim sebisa mungkin di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan, dia mengambil yang paling berkualitas. Kalau bisa kerjakan yang berkualitas. Solatnya sebagaimana engkau berkurban berkualitas. Kalau bisa onta. Kalau memang tidak, barulah turun ke kambing, baru turun ke sapi, ke kambing. Demikian juga engkau beramallah berkualitas. Solat yang berkualitas. Mengaji yang berkualitas. Jadi ustadz yang berkualitas. Membantu orang lain dengan berkualitas. Berkurban yang paling berkualitas. Maka dalam berkurban apa yang paling dilihat? Yang paling mahal dan paling banyak dagingnya. Makanya nanti Bapak akan lihat ketika berkurban itu disuruh pilih yang sebisa mungkin yang jantan. Karena jantan lebih utama dari betina. Kemudian dagingnya lebih banyak, kemudian dia lebih mahal. Karena semakin baik. Tapi kalau tidak, jangan tinggalkan. Turunlah sedikit, tapi jangan tinggalkan. Turunlah sampai kepada tingkatan yang terendah. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini tentang kurban. Maka telah kita bacakan juga pada pertemuan yang lalu bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqaman nabi bil Madinati asyra sinina yudohi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah, 10 tahun beliau di Madinah senantiasa berkurban. Kadang beliau berkurban dengan kambing, karena banyak riwayat beliau berkurban dengan kambing. Karena kita tahu awal-awal ke Madinah beliau belum memiliki banyak harta rampasan perang. Tapi setelah beliau 2-3 tahun berada di Mekah dengan peperangan dan banyaknya penaklukan, maka semakin bertambahlah apa yang beliau dapatkan. Tapi kita tahu beliau bukan untuk beliau, tapi beliau untuk umatnya. Saking bahwa Nabi kita Muhammad SAW ketika menjadi Nabi bukan untuk mengejar dunia, maka Nabi kita tidak mewariskan. Beliau memiliki tanah di Padak, di Khaybar. Ini yang menyebab adanya sedikit perselisihan antara Abu Bakar As-Siddiq dan Fatimah radhiyallahu anha. Karena datang Fatimah radhiyallahu anha dan beliau adalah anak perempuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia satu-satunya pewaris. Dia tahu bahwa Nabi kita memiliki tanah di Khaybar. Tetapi kita tahu Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu tidak mewarisi seluruh apa yang beliau miliki untuk umatnya. Maka datang Fatimah Az-Zahra untuk meminta kepada Abu Bakar bagian dari harta Nabi di Khaybar. Tapi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan tidak. Saya mendengar, wahai demi Allah, engkau adalah wanita yang paling saya cintai. Engkau adalah anak dari seorang Nabi. Tapi saya mengikuti perintah bapakmu, perintah daripada Nabi kita Muhammad SAW bahwa Nabi tidak mewarisi. Maka tidak diberikanlah kepada Fatimah di waktu tersebut. Maka kita tahu bahwa tadi di akhir beliau di Haji Wada menahar 100 ekor onta. Kembali ke
masalah kurban tadi, bahwasanya Nabi SAW aqama 10 tahun tinggal di Madinah, beliau senantiasa berkurban. Dalam hadis lain, duhan Nabi SAW bikabzaini amlahaini dzabahuma biyadihi. Nabi SAW menyembelih 2 kambing. Beliau menyembelihnya biyadihi, dzabahuma, menyembelihnya dengan kedua tangannya. Maka dari sini tadi saya sudah jelaskan dari faedah apa bedanya wanhar dan wadhbah. Kalau dzabi itu biasanya dipakai untuk kambing atau sapi, sedangkan nahar itu dipakai untuk onta. Wasammi wa kabbaro. Kemudian beliau wasammi wa kabbaro, mengucapkan nama Allah dan bertakbir. Jadi sebenarnya menyembelih ini paling gampang, Pak. Tidak perlu ada baca-baca. Tidak perlu bilang istilahnya orang kampung dulu, junuk gereko, satinja sampeleko, Allah Ta'ala malah nyawamu. Tidak perlu ada ungkapan yang lain. Misemuka kayak biasanya orang tua itu bilang, misemuka lo ketega bulu-bulunna, lo ketega darana, iga malah nyawana. Kan orang-orang tua itu selalu begitu. Siapa yang ini? Siapa yang kemana darahnya, kemana bulu-bulunya, kemana, siapa untuk siapa dan untuk siapa. Maka sebenarnya dalam Islam menyembelih cukup Bismillahi Allahu Akbar. Itu sudah cukup untuk menyembelih dan meletakkan wadoa rijlaihi ala sibahihima, dan beliau meletakkan kakinya di badan daripada kambingnya tersebut ketika menyembelih. Maka di antara untuk menyembelih adalah ungkapan Bismillahi Allahu Akbar. Itu sudah cukup. Tapi ada juga tambahan yang diungkapkan oleh para ulama, di antaranya Allahumma minka walaka. Ya Allah, ini dari engkau dan untuk engkau. Allahumma taqabbal min. Taqabbal min, disebutkanlah namanya. Misalnya nama orang itu kalau memang satu sapi 2 orang saja, dan itu jauh lebih bagus daripada 7. Tapi kalau memang 7 orang, sebutkan namanya. Muhammad bin Abdullah, atau misalnya Armin bin Papa bin Malisa, dari ini dan ini, disebutkan 7 orang. Walaupun ada orang mengatakan anda usahlah disebutkan, kan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa siapa yang menyembelih. Iya betul, tetapi banyak riwayat Nabi SAW menyebutkan Allahumma taqabbal minni wa ahli wa ummati. Beliau menyebutkan dan para sahabat mendengar. Nabi mengatakan, ya Allah, terimalah dariku dan dari umatku. Maka diantara, kalau saya ditanya, Ustadz yang mana lebih bagus, disebutkan namanya atau tidak disebutkan? Maka yang lebih, kalau saya lebih memilih yang disebutkan namanya. Walaupun tidak kencang-kencang, mana yang menyembelih ini? Kalau bisa yang menyembelih itu dia lihat sembelihannya. Kalau bisa mungkin dia sembelih sendiri. Itulah jauh lebih bagus. Apabila dia orang kuat, dia sembelih sendiri jauh lebih baik. Dia akan merasakan ketika dia orang sudah memegang. Walaupun ketika menyembelih, Pak, itu kepalanya sebisa mungkin orang-orang kuat 2 orang yang pegang. Karena kalau tidak, biasanya kalau disembelih baru sudah begini, susah kita. Apalagi kalau disembelih belum putus semua, hanya urat kerongkongannya yang putus, tapi urat nadinya tidak putus. Kadang itu sudah 1 jam belum mati-mati itu sapi, saking lamanya. Baru dia takut, ayo didadu, apa istilahnya didadu itu, Pak? Diulangi, tidak apa-apa diulangi, Pak. Udah kan ini istilahnya orang-orang itu, kalau lepas daripada parang tidak bisa lagi diambil. Itu istilah apa itu? Ya kalau memang kita ini baru lepas parang, sudah ambil lagi, naiki dia, lepaskan, yang penting ini lepas tenggorokan dan urat nadinya. Karena pernah saya lihat orang menyembelih, wah, kambing besar, sapi besar lagi, sudah 2,5 jam belum mati-mati. Saya dalam hati bilang, ada yang tidak putus ini. Tapi ya saya juga menyesal waktu itu tidak ngomong, harusnya bilang, dadu Saya bilang, ulangi lagi. Karena kebiasaan orang di sini kalau sudah disembelih baru sudah mundur, ya tinggal aja begitu sampai mati. Padahal itu menyiksa. Kalau memang masih belum belum gerak-gerak, ya sudah. Tapi jangan kakinya, tidak ada hubungannya di sininya ini. Maka ada hukumnya, apa hukumnya memotong, menyembelih tapi langsung potong kepala?
langsung lepas kepala. Apa hukumnya? Maka itu jauh lebih cepat kematian dari hewan tersebut. Dan ada yang pernah tanya, Ustaz, saya potong ayam tapi langsung lepas kepalanya, saking tajamnya pisaunya. Itu tidak masalah. Bukankah kalau di mesin ya langsung terpotong aman? Nah, maka boleh saja. Maka maksud saya ketika sembelih datang, maka bapak akan melihat. Mungkin bapak saya sudah sering melihat banyak juga bapak-bapak yang sembelih sendiri sapinya. Alhamdulillah. Bapak, apa yang bapak rasakan ketika darah itu memuncrat? Saya berapa kali itu menyembelihkan orang. Saya Pak cuma menyembelihkan orang sudah senang. Ya Allah, walaupun menyembelihkan orang saja, ya Allah, bagaimana perasaan itu ketika dibayangkan itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bayangkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah membaringkan anaknya, kemudian diambil pisaunya, kemudian dia mau sembelih. Kemudian dia sekarang menyembelih. Dia bukan membayangkan menyembelih anaknya, tapi dia mengingat bahwa ya Allah, ini seperti ini tidak lain untuk bukan minka walaka ya Allah, hanya untuk engkau, hanya dari engkau ya Allah nikmat ini, dan hanya untuk engkau ya Allah. Maka dia mulai sembelih. Kalau memang pisaunya tajam satu kali langsung bagus, tidak apa-apa. Kalau memang tidak tajam, ya sudah, putar terus ininya, parangnya sampai kita yakin bahwa ini sudah putus darah lehernya. Maka darah mulai memancar, Pak. Terasa itu Pak yang sering menyembelih Pak ya. Terasa itu darahnya itu ketika sudah, Bapak akan merasakan kerasa haru dalam jiwa itu ketika darahnya itu ini. Ada kegembiraan. Tidak terasa itu Pak. Alhamdulillah. 1 tahun saya berjuang, berusaha agar, dan saya berdoa agar bisa sampai di bulan Idul Adha ini, di bulan Zulhijjah saya bisa berkurban. Ini belum seberapa. Belum lagi nyawa anaknya yang diminta, belum lagi rumahnya, belum lagi yang lainnya, belum lagi nyawanya. Sebagaimana Nabi Ibrahim nyawanya, sebagaimana Nabi Ismail nyawanya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam harta yang paling dicintainya. Ini 3 juta, bukan masih banyak. Ini 3 juta satu orang. Mobilnya masih harga 500 juta. Empangnya masih harga 1 miliar misalnya. Ini hanya 3 juta ya Allah. Kecil sebenarnya ini dibanding dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi dia mengatakan, ya Allah, walaupun kami tidak sebagaimana, iman kami tidak sebagaimana imannya Nabi Ibrahim, tidak sebagaimana imannya Nabi Ismail, tapi ya Allah, kami berkurban walaupun yang paling rendah ya Allah, tapi terimalah kurban ini ya Allah. Semoga ini menjadi amal baik bagi kami. Minka walaka, ya Allah, ini dari engkau dan untuk engkau ya Allah. Taqabbal min fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulana binti fulana. Kemudian di terakhir, Bismillahi Allahu Akbar. Nah, dia sembelih. Alhamdulillah. Nah, jadi kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya masih mengulangi sedikit cerita terakhir ini penutup. Bagaimana semangatnya para sahabat untuk berkurban. Bapak kemarin yang hadir di pengajian yang lalu tentu tahu ceritanya ini. Cerita yang ada disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam. Paman dari Al-Bara bin Azib, di hari kurban beliau begitu senangnya karena beliau sudah menyembelih kambingnya sebelum sholat. Apa niatnya? Beliau mengatakan, arabtu annal yawma yawma akli wa syurbin wa ahabbu. Dan saya tahu hari ini hari makan dan minum, dan saya lebih mencintai apabila ketika nanti keluargaku pulang dari sholat Idul Adha langsung memakan daging kurbanku. Jadi daripada misalnya beliau pengalaman tunggu sampai siang itu agak lambat. Maka beliau punya pikiran bagus, bagaimana kalau saya menyembelihnya sebelum sholat. Kemudian ketika pulang mereka memakan kambing saya dulu, baru melakukan kurban yang lain. Maka ketika Nabi SAW mengatakan, man sholla sholatana wa nasaka nasakana faqad asoban nusuk,
Wa man nasaka qabla shalah la nusuka lah. Maka setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Beliau mengatakan, barang siapa salat bersama dengan kami dan bersembelih bersama kami setelah salat ini, sungguh diterima kurbannya. Tapi barang siapa menyembelih sebelum salat, maka fala nusukalah, dia tidak memiliki kurban, maka dia tidak berkurban namanya. Maka mendengar hal tersebut, paman dari Al-Bara bin Azib, dia merasa bersedih. Maka beliau mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tadi saya datang dengan penuh gembira karena saya sudah berkurban. Sekarang saya bersedih ya Rasulullah, ternyata kurban saya itu tidak diterima. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, dia mulai cari-cari apa yang bisa dia kurbankan. Cari-cari, karena dia tahu bahwa syaratnya kambing itu musinna. Kambing harus musinna, tanggal giginya yaitu 1 tahun. Sapi musinna yaitu harus 2 tahun lebih. Sedangkan onta musinna 5 tahun. Ini syaratnya. Sapi kambing 1 tahun, jalan 2 tahun, sapi 2 tahun, jalan ketiga, sedangkan onta tahun kelima, jalan ke-6. Dia cari-cari untuk berkurban. Ternyata dia dapatkan, innali anakun ya Rasulullah. Ternyata di rumahku hanya ada 1 kambing, domba biri-biri. Itu pun baru 6 bulan ya Rasulullah. Tidak cukup 1 tahun. Tapi ya Rasulullah, itu lebih mahal, lebih saya cintai daripada 2 kambing. Apa maksudnya ini? Beliau memberikan alasan ini agar dibolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berkurban dengan kambing tersebut. Karena beliau sudah cari-cari tidak dapat. Cuma itu saja kambingnya. Cuma itu aja yang bisa dikorbankan. Boleh jadi uangnya sudah tidak ada, tapi masih ada kambingnya itu. Maka apa tuh jisi'anni ya Rasulullah, bolehkah saya berkurban dengan biri-biri yang berumur 6 bulan ini? Maka Nabi mengatakan, na'am, walam tujzi ba'dak. Iya, untuk kamu bolehlah, tapi setelahmu tidak boleh. Maka saking maunya berkurban, karena tadi tidak berhasil, karena tidak sah, beliau cari-cari alasan biar dibolehkan berkurban. Maka beliau mendapatkan kambing yang berumur, biri-biri berumur 6 bulan. Maka lihatlah bagaimana para sahabat semangatnya untuk berkurban. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini motivasi untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Jadi kalau memang bisa tahun ini berkurbanlah. Belum tentu juga tahun depan kita bisa berkurban. Belum tentu juga anak-anak kita mau mengorbankan sesuatu untuk diri kita. Maka selagi kita masih bisa, maka berkurbanlah. Kalau memang belum bisa, menabung berapa? 5.000, 10.000. Mudahan dalam 1 tahun bisa menabung. Seorang bisa membeli kambing atau bisa membeli sapi, bahkan fasholli li rabbika wanhar, sembelilah yang paling utama dengan yang paling tinggi, yaitu dengan onta. Maka sampai-sampai ada ulama mengatakan, kalau mau yang harga kambing, kalau kamu tidak dapat onta, cari sapi yang seharga onta. Sampai-sampai ada ulama yang bilang begitu, Pak. Kalau bisa mampu paling mahal, itulah yang dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh bulu-bulu yang ada itulah pahalanya. Walaupun ada yang mengatakan hadis ini hadis lemah, tapi ada juga yang menguatkan hadis ini bahwa apa pahalanya? Belum lagi ketakwaan, tapi seluruh bulu-bulu yang melengket, hitungan bulu-bulu yang ada di badan kurban tersebut, itu pula pahala yang akan didapatkan. Artinya tidak terhitung dari pahala berkurban tersebut. Sampai-sampai apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Man lahu sa'atun walam yudohi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya sa'a, punya harta tapi tidak berkurban, jangan mendekati tempat sholat Idul Adha. Ini ancaman ini, Pak. Jangan sampai ada orang yang punya uang, punya emas banyak, hanya gara-gara mungkin habis ini panen tidak berhasil. Ya siapa suruh tidak berhasil panen, jadi tidak jadilah. Coba kasih berhasil panen kalau saya kurban ini. Itu kan tidak mungkin bilang begitu, Pak. Mungkin tidak berhasil, tapi berapa banyak berpuluh kali berhasil. Mungkin ada tabungan, mungkin ada emas yang selama ini sudah disimpan, sudah memang tidak ada uang di tangan, tapi kan banyak emas. Juallah dulu itu untuk agar kita bisa berkurban. Maka insya Allah saya juga sudah sampaikan dengan ibu-ibu kemarin di pengajian hari Ahad. Saya bilang ibu-ibu, karena biasanya kita ini ibu-ibu yang pegang peranan. Kalau kita laki-laki mau saja, karena kalau ibu-ibu bilang janganlah,
Kadang kita tidak, karena dia yang tahu urusan dapur. Jadi kalau ibu bilang berkurban saja, kalau masalah urusan dapur saya rela makan telur saja beberapa bulan ini, yang penting kita bisa berkurban. Saya bilang kepada ibu-ibu tersebut dan banyak yang tersenyum loh. Berarti siap ini untuk berkurban. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, dan saya minta maaf ya ada lewat beberapa menit. Semoga ini motivasi bagi kita pribadi, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.